Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Siagian. Saya merupakan salah satu dosen prodi kebidanan di Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah saya yang saya bawakan di semester 4 dengan bobot SKS 4 SKS, yaitu evidence based dalam praktek kebidanan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran saya kepada mahasiswa. Yang kedua, interaction, bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa agar materi yang saya paparkan terserap seluruhnya oleh mahasiswa dan menciptakan suatu kelas yang aktif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana saya mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif sehingga tidak ada mahasiswa yang merasa dirugikan karena prosesnya sudah transparan. Sebelum saya masuk ke metode DIA, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah saya, yaitu Evidence Based dalam Praktek Kebidanan, yang biasa disingkat dengan EBP 144. EBP 144 ini adalah praktek berbasis bukti. Namanya juga sudah Evidence Based Practice Kebidanan. Artinya adalah bagaimana praktek itu harus sesuai dengan bukti-bukti yang empiris. Nah, istilah yang akrab bagi bidan, dokter, ataupun perawat atau tenaga profesional kesehatan lainnya. Semakin banyak harapan layanan kesehatan, manajer, pasien, dan konsumen lain bahwa bukti terbaik tersedia digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan memberikan hasil terbaik pada pasien atau klien. Evidence based practice ini adalah pendekatan interdisipliner untuk perawatan pasien. Evidence based practice juga dimulai dalam kedokteran sebagai kedokteran berbasis bukti atau biasa disebut dengan EBM, dan kemudian menyebarlah ke bidang-bidang lain. Salah satunya adalah kebidanan, keperawatan, psikologi, pendidikan, layanan informasi, dan lain sebagainya. Praktek berbasis bukti atau evidence based mengakui bahwa nilai-nilai preferensi dan keadaan pasien harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa kita akan melakukan lebih banyak kebaikan daripada membahayakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa deskripsi mata kuliah yang akan saya bawakan. Mata kuliah ini mempelajari tentang isu-isu terkini pada praktik kebidanan sehingga mahasiswa diharapkan mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dalam dunia kebidanan, sehingga terciptalah mahasiswa kebidanan yang unggul dalam berbagai bidang, khususnya dalam ruang lingkup kebidanan. Capaian mata kuliah, ya, ada beberapa capaian mata kuliah yang harus didapat oleh mahasiswa, yaitu setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami metode yang umum digunakan dalam pelayanan kebidanan, baik itu desain, sampel, pengumpulan data, dan analisis. Kemudian dapat mendeskripsikan dan memahami penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian mendeskripsikan, memahami aplikasi berbagai metode penelitian dalam setting praktik pelayanan kebidanan. Kemudian mendeskripsikan dan memahami konsep evidence based practice. Kemudian memahami quality of result of research, memahami midwifery knowledge, mendeskripsikan dan memahami etik biomedis dan aplikasi dalam praktik kebidanan, mendeskripsikan dan memahami pengembangan profesional berkelanjutan atau continuous professional development, dan pentingnya belajar sepanjang hayat, serta mampu menerapkan prinsip aplikasi hasil penelitian dalam praktik kebidanan. Capaian mata kuliah ini saya bagi menjadi 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS,
yaitu tercantum di dalam RPS yang telah saya buat. Lanjut, kita akan membahas 3 metode yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada beberapa hal yang saya lakukan untuk menyampaikan isi perkuliahan saya kepada mahasiswa. Yang pertama yaitu untuk menunjang mata kuliah ini, saya menggunakan sumber-sumber buku terkini serta jurnal-jurnal yang biasa diadop sebagai acuan dalam melaksanakan evidence based dalam praktik kebidanan, seperti isu-isu terkini dalam bidang kebidanan. Biasanya saya menganjurkan mahasiswa dalam penugasan menggunakan jurnal-jurnal internasional berbahasa Inggris guna menambah kemampuan dan jumlah vokabularinya dalam bidang kesehatan. Metode yang kedua yaitu interaction. Teknik interaksi yang saya lakukan ketika proses pembelajaran adalah dengan membuka diskusi tanya jawab. Ketika dalam proses pemaparan materi ada bagian yang ingin ditanyakan, jadi kita open discuss agar suasana kelas juga aktif. Kemudian saya membuat tugas dalam pemecahan masalah berbasis jurnal-jurnal penelitian, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian di akhir sesi biasanya saya akan bertanya secara random seputar apa yang sudah saya jelaskan. Saya akan menunjuk minimal 2 atau 3 mahasiswa untuk mengulang kembali apa yang sudah saya paparkan, sehingga saya dapat mengetahui sejauh mana atau apakah materi yang saya ajarkan seluruhnya sudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya adalah assessment. Bagaimana saya memberikan nilai seobjektif mungkin kepada mahasiswa, yaitu dengan memberikan 40% diambil dari nilai UAS, 30% dari nilai UTS, 20% dari nilai tugas, dan 10% dari nilai etika. Kenapa etika saya ambil dalam penilaian mata kuliah saya? Karena menurut saya etika itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral bagi setiap orang dalam berperilaku atau bertingkah laku di lingkungan masyarakat. Apalagi mahasiswa peserta didik saya adalah mahasiswa kesehatan, yang mana kegiatan mereka tidak hanya perkuliahan di kampus tetapi juga berdinas di rumah sakit, di puskesmas ataupun di klinik, yang mana kesehariannya pastinya harus memberikan pelayanan yang paripurna dengan etika yang baik. Menurut saya, dengan menerapkan prinsip etika mulai dari masa perkuliahan, ini akan menjadi modal untuk mahasiswa saya lebih terbiasa ketika nantinya terjun di dunia pekerjaan. Mungkin itu saja yang pemaparan tentang metode pembelajaran yang akan saya bawakan. Berikut video pembelajaran saya secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Siang ya Bu. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan mata kuliah dengan topik konsep evidence based practice. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan ini ada baiknya kita berdoa dulu ya kepada mungkin si Sylvia, pimpin dulu doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Oke, baik, terima kasih Sylvia. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada indikator pembelajaran yang harus kita capai setelah mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu evidence based practice, ya. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan apa saja model-model evidence based practice. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penelusuran literatur dan sistematik review. Jadi ketiga item ini harus kita capai hari ini, ya.
evidence base. Apa itu evidence base? Evidence base itu merupakan sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan untuk lebih akurat, ya. Jadi ilmunya itu yang diberikan itu tidak berbasis kepada yang lalu-lalu, tetapi harus diperbaharui, ya. Dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis tadi. Seperti yang saya katakan, tidak boleh menggunakan ilmu-ilmu lama, tetapi evidence base juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baru. Karena hal ini bersumber pada data yang jelas, sangat terkait guna mengambil kesimpulan klinis paling efektif serta menambah kemampuan tenaga kesehatan di bidang praktikum. Ya, jadi semuanya harus baru. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan berdiri, Nainalin. Permisi Mas. Di sini saya ingin bertanya, mengapa pada saat melakukan pelayanan ataupun tindakan di lapangan itu harus berdasarkan evidence? Terima kasih kepada Nainalin. Bagus ya pertanyaannya, mengapa di setiap tindakan di pelayanan itu harus dikaitkan dengan evidence base? Ada yang bisa menjawab? Ya. Oke. Siapa namanya? Sylvia. Ya, menurut Sylvia, apa kira-kira? Menurut saya, dalam melakukan pelayanan, kenapa kita selalu mengaitkan dengan namanya evidence? Karena sebagai bidan kita dalam melakukan pelayanan harus menggunakan evidence, karena evidence itu sebagai bukti dasar kita, bukti yang mungkin memang adanya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pelayanan yang kita berikan, sehingga kita dapat membuat keputusan klinis yang sangat efektif. Contohnya pada saat di desa-desa bidannya kan ibu bersalin yang mengalami luka perineum. Nah, biasa bidan-bidan itu memberikan obat-obatan anti nyeri, kemudian antibiotik, kemudian menyuruh ibu untuk membersihkan perineum menggunakan air betadine. Padahal ada evidence base yang mengatakan bahwa air rebusan daun sirih dapat membantu untuk menyembuhkan luka perineum tersebut, karena sudah banyak jurnalis yang melakukan penelitian sehingga dapat dikatakan daun sirih ini memang bisa untuk menyembuhkan luka perineum tersebut. Oke, baik. Berikan aplaus dulu. Jadi, ya, kenapa harus dikaitkan? Karena ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu, ya, bahwasanya ada hal yang di sekelilingnya itu sangat bermanfaat, bisa membantu untuk penyembuhan. Tadi temannya sudah mengatakan contohnya penyembuhan luka perineum, yang mana kita ketahui ibu-ibu yang mengalami luka perineum ini biasanya mengkonsumsi obat-obat kimia, ya kan? Obat anti nyeri, antibiotik. Ternyata ada melalui beberapa penelitian mengatakan daun sirih ternyata bisa membantu untuk penyembuhan. Jadi yang hal-hal seperti ini harus dibawa ke pelayanan supaya apa? Bisa meminimalisir yang tadinya mengkonsumsi obat-obat kimia, bisa saja dengan mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan tadi. Oke, tujuan evidence based practice ini yaitu memperoleh data yang paling baik sebagai respon dari persoalan dalam klinik praktikum kebidanan yang berguna untuk menambah taraf perawatan pada ibu dan pasien, ya. Jadi pastinya memperoleh data yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien lagi. Itu harapannya. Jadi ada tujuannya. Dalam mengintegrasikan evidence base ke dalam sebuah kurikulum pendidikan, itu sangat penting katanya. Di mana tujuan utama mengajarkan evidence base ini kepada calon-calon bidan seperti adik-adik ini, tujuannya untuk apa? Untuk menyiapkan bidan yang profesional yang memiliki kemampuan memberikan sebuah pelayanan kebidanan yang mempunyai kualitas yang didasarkan oleh evidence base, ya. Jadi beda bidan-bidan zaman dulu dengan bidan-bidan zaman
sekarang. Kita sudah nggak ada lagi istilah itu sudah senior seperti itu. Bidannya sudah senior, jadi apa yang dilakukannya dulu itu yang sampai sekarang tidak. Itulah gunanya kenapa kita ada level S1, ada level S2, bahkan ada level S3 kebidanan. Di mana bedanya? Bedanya adalah by research, ilmunya itu harus update. Ya, saya kasih contoh permasalahan dalam kebidanan yang lebih up to date. Contoh, kalau dulu orang menolong persalinan itu, ibu bidannya cepat-cepat memotong yang namanya tali pusar, pasti buru-buru ya. Nah, ada sekarang yang up to date dari penelitian apa? Ternyata dengan menunda pemotongan tali pusat 1 sampai 2 menit itu bisa memberikan asupan darah sehingga bayinya tidak anemia. Karena apa katanya? Dari riset yang dilakukan, darah yang dari tali pusat ini katanya sebelum dipotong itu bisa mengalir sampai nantinya plasenta itu terlepas dengan sendirinya. Itu salah satu contoh evidence. Dulunya seperti itu, Bu? Tidak. Tapi karena ada penelitian sehingga sekarang itu ada beberapa yang sudah melakukan, ya. Pasti ada pro dan kontra, namanya juga research, ya. Oke, ini komponen evidence based practice dalam sebuah keputusan klinik berdasarkan evidence. Yang pertama, bukti eksternal. Jadi dalam memberikan suatu tindakan yang up to date harus ada yang namanya penelitian, nggak sembarangan. Oh ini nih penemuan aku nih, coba diaplikasikan, meninggal bahaya. Tapi harus ada penelitian sebelumnya. Itulah dia bukti eksternal. Kemudian bukti internal dari beberapa pakar, ya. Ini bisa kemampuan klinis yang diperoleh dari tata laksana dampak pengembangan mutu. Dari misalnya awalnya coba dicoba lagi, tapi dari tata laksana yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian pilihan pada pasien. Ini adalah komponen, ya, komponen evidence based. Apa katanya? Meskipun evidence based itu bukti yang dianggap paling kuat, systematic review dari penelitian RCT, ya, penelitian deskriptif juga sangat bisa dipakai untuk menjadi landasan. Jadi memang yang paling tinggi itu adalah RCT dan systematic review. Karena apa? Penelitian ini adalah untuk eksperimen mengetahui dampaknya. Itu RCT, penelitian yang paling tinggi. Tetapi bukan karena harus RCT, deskriptif juga bisa menjadi landasan membuat satu keputusan klinis. Oke? Model evidence based practice ini ada beberapa, ya. Jadi ada Iowa model, kemudian ICA STAR model, ada John Hopkins evidence based practice. Nah, ketiga ini apa saja? Nah, evidence based practice yang sering digunakan yaitu Iowa, ya. Model yang digunakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua ada Johns Hopkins. Johns Hopkins ini punya 3 prioritas masalah. Yang pertama itu ada praktek, penelitian, dan pendidikan. Sehingga model EBP Johns Hopkins ini disarankan untuk, ya, level magister, ya, yang mungkin butuh pembelajaran yang lebih sangat kritis lagi. Yang ketiga ada NCE STAR model. Ini biasanya level di bawah dari magister, ya. Bu, bagaimana untuk mengetahui, ya, di mana kita mendapatkan evidence base itu? Banyak, ya, adik-adik. Jadi evidence base itu kalau sekarang adalah berbasis jurnal. Makanya penelitian sekarang sudah jarang sekali menggunakan buku-buku, tetapi sudah based on jurnal. Jadi adik-adik bisa men-search, ya, di Google, ya, di aplikasi misalnya seperti PubMed, ya,
kemudian lihat di Skimago. Nanti itu akan kita bahas bagaimana mencari literatur yang lebih update nanti itu di pertemuan berikutnya ya. Oke, ini referensinya. Dari yang sudah saya paparkan tadi, saya mau tes ya, apakah yang sudah saya sampaikan itu adik-adik sudah paham? Coba dulu si ini tadi kan paling depan nih, si Nainaling, ayo coba berdiri. Coba kamu jelaskan ya, dari yang sudah saya paparkan, apa sih yang kamu ketahui tentang evidence based practice? Permisi aku, permisi teman. Jadi Bu, menurut pengalaman saya dari yang telah Ibu jelaskan bahwa evidence based practice itu merupakan pengaplikasian atau penggunaan evidence based, di mana tadi telah Ibu jelaskan bahwa evidence based itu merupakan bukti-bukti ilmiah yang telah diteliti, di mana ini digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melakukan tindakan maupun pelayanan di lapangan, di mana ini berguna untuk memberikan pelayanan yang lebih update lagi pada pelayanan di lapangan, di mana seperti contoh yang telah diberikan teman Silvi, yaitu mengenai penggunaan rebusan daun sirih, di mana itu dapat diaplikasikan untuk pelayanan di lapangan. Terima kasih. Oke, bagus ya. Berikan dulu aplaus. Selanjutnya satu pertanyaan juga, mungkin yang belakang, yang pakai hijab. Ayo. Menurut siapa namanya? Priti Sinta. Menurut si Priti Sinta, tadi sudah dijelaskan evidence based itu apa ya, berbasis riset. Di mana sih kamu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang update tentang literatur yang up to date? Permisi ya Bu, permisi ya teman. Nah, ada pun salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam menelusuri tentang jurnal-jurnal yang up to date, yaitu melalui Google Scholar, Google Cendekia, Doat dan research. Oke, bagus ya. Jadi untuk ya silakan duduk kembali Priti Sinta. Jadi kalau adik-adik mau mendapatkan jurnal-jurnal yang terupdate, adik-adik bisa menggunakan Google Scholar, Google Cendekia sama tuh ya. Kemudian ada PubMed namanya untuk jurnal kesehatan. Bisa juga melalui aplikasi-aplikasi lain. Ya seperti kayak Perpusnas ya, itu juga harus join. Dan juga kayak di perpustakaan, itu setiap perpustakaan pasti juga update tentang link-link yang bisa diakses secara gratis. Pertanyaan yang terakhir ya, yang terakhir itu si siapa namanya deh? Joyce. Coba Joyce sebutkan ya, model apa yang bisa dipakai oleh levelnya magister. Alasannya kenapa? Permisi ya teman. Nah, salah satu model yang bisa digunakan oleh magister yaitu model John Hopkins. Nah, kenapa? Karena model ini memiliki 3 prioritas utama, yaitu praktek, penelitian, dan pendidikan. Terima kasih ya Bu, terima kasih ya teman. Ya bagus ya. Jadi Johns Hopkins ini langsung 3 yang akan dibahasnya itu pendidikan, masalah pendidikan, kemudian masalah penelitian dan masalah praktek ya. Jadi Johns Hopkins ini paling bisa digunakan oleh level magister. Jadi berikan tepuk tangan untuk ketiga sudah paham tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, sampai bertemu di next materi yaitu Quality Appraisal of Research. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kalau memang masih ada nantinya yang belum paham, boleh akan kita bahas di pertemuan berikutnya sebelum kita memulai materi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.